wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Madiun Angkatan 10. Saya Ibu Yuli. Saya Ibu Ratna Wulandari. Saya Ibu Heni. Di sini kami akan melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Seperti apa praktik coaching kami? Berikut kegiatannya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan jenengan? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ratna. Bu Ratna, hari ini mau mengadakan coaching ya dengan Bu Yeni. Iya Bu. Ya, tadi sudah menyepakati jadwal. Iya sampun. Ya sudah, Alhamdulillah. Oke Bu Ratna, sebelum melakukan praktik coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bu Ratna berkenan ya menjawab? Iya. Ya, oke Bu Ratna. Nanti pada saat coaching, coach dan coachi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian akan saya nilai juga apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Kemudian juga apakah Bu Ratna nanti ketika proses coaching apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendukung coaching untuk menemukan solusinya. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan yang Bu Ratna tanyakan. Seperti itu ya Bu Ratna. Iya Bu. Kemudian untuk prinsip coaching ada 3 ya Bu Ratna. Ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Iya. Oke Bu Ratna, kompetensi apa yang ingin Ibu Ratna kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Iya Bu Ratna, ada 3 ya tadi ya. Kemudian Bu Ratna, pada coaching kali ini kira-kira akan lebih spesifik ke yang mana ya yang ingin dikembangkan itu? Saya ada 2 Bu, yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke Bu Ratna, kira-kira nih indikator apa yang ingin Bu Ratna capai? Saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian berorientasi pada hasil yang sistematik dan mengetahui cara dan langkah-langkah yang bisa diambil dalam mengatasi masalahnya. Oh iya. Oke Bu Ratna, berarti itu tadi ya ada beberapa indikator yang ingin Bu Ratna capai. Ya Bu, betul. Ya. Oke Bu Ratna, semoga nanti setelah melakukan coaching ini apa yang menjadi indikator itu bisa tercapai. Nanti setelah proses coaching saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi kepada Bu Ratna. Oke Bu Ratna, selamat melakukan coaching, semoga berhasil dan lancar. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Eni, Ya. katanya Bu Eni ada sesuatu yang akan disampaikan. Iya betul Bu Ratna. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Ratna. Baik Bu, kita ngobrol santai sekitar 15-20 menit ya. Apa yang ingin Ibu Eni sampaikan? Begini Bu Ratna, ini kan sudah masuk ajaran baru. Saya kebagian kelas 4, guru kelas 4. Tapi di kelas 4 itu ada satu anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Begitu Bu Ratna. Jadi permasalahannya di kelas 4 Bu Heni ini ada satu anak yang membacanya kurang lancar, ngaten ya? Iya Bu Ratna. Terus apa yang ingin Ibu lakukan untuk itu? Saya ingin anak ini bisa membaca lebih lancar begitu Bu Ratna. Karena kan kalau kelas 4 ini anak-anak sudah harus bisa membaca tanpa pendampingan atau bagaimana seperti itu. Membacanya kurang lancar. Terus kemudian bagaimana kalau diberi pertanyaan lisan? Kalau untuk pertanyaan lisan, anak tersebut sudah bisa. Malah lebih
kira-kira menengah ke atas kemampuannya. Tetapi kalau dia dikasih pertanyaan sendiri, membaca, dia belum bisa memahami kalimat tersebut. Ngoten Bu Ratna. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Heni inginkan? Saya ingin atau harapan saya anak ini bisa berubah, bisa membaca dengan lancar. Ngoten Bu Ratna. Baik, berarti harapan Bu Heni adalah perubahan pada anak tersebut, nggih. Nggih. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang panjenengan inginkan Bu Heni terhadap anak tersebut? Anak bisa membaca dengan lancar tanpa harus mengeja. Jadi anak bisa melancar, bisa memahami kalimat, bisa menulis dengan lancar. Dari ungkapan Bu Heni ini yang diharapkan anak ini bisa merangkai huruf, menggabungkan dan membaca dengan lancar. Menurut Bu Heni dari skala 1 sampai 10, angka tersebut masih di skala berapa nggih, Bu? Kayaknya masih 5 deh Bu. Oh, tinggi. Iya, karena anak tersebut itu sudah hafal huruf, angka, tetapi belum bisa merangkai kata untuk menjadi belum bisa merangkai huruf untuk merangkai sebuah kata. Oh, Bu Ratna. begitu nggih, masih di Nggih. skala 5 ngaten nggih. Iya, iya. Kira-kira dengan kondisi sekolah, kondisi anak, guru pembimbing, apakah akan ditingkatkan ke skala berapa Bu agar ada perubahan yang lebih baik pada anak? Iya, tersebut? betul Bu Ratna. Saya berharap ini bisa meningkat. Kira-kira berapa nih Bu Ratna? Sekitar 8 mungkin Bu Ratna. Karena melihat keadaan anak, keadaan keluarga, jadi menurut saya kalau hanya motivasi dari sekolahan dan tidak ada motivasi dari keluarga itu akan terasa berat. Ngoten Bu Ratna. Kira-kira usaha nopo Bu yang Bu Heni lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Kayaknya saya juga masih mikir juga ya Bu, perubahan nanti itu apa yang harus saya lakukan. Kayaknya kok memberi pelajaran tambahan, kayak les tambahan ngoten iku Bu. Iya. Berarti Bu Heni akan memberi jam pelajaran tambahan nggih. Kira-kira ada tidak cara lain yang Bu Heni ingin lakukan sehingga anak tersebut merasa nyaman, terus mau berkomunikasi dengan baik dengan panjenengan Bu? Itu kayaknya kok kolaborasi Bu Ratna dengan teman-teman rekan-rekan guru dan kemudian dengan teman-temannya anak ini satu kelas. Bagaimana itu caranya kira-kira? Misalkan seperti ini Bu Ratna, ketemu dengan anak ini di kantin. Misalkan siapa gitu ketemu di kantin. Ayo ini dibaca. Apa ini huruf apa? Ini cara bacanya bagaimana? Seperti itu. Terus nanti temannya juga seperti itu. Misalkan ketemu anak ini dimanapun gitu. Ayo itu tulisan apa yang ada di dinding? Seperti itu. Berarti Bu Heni sudah mempunyai rencana antara lain memberi tambahan pelajaran, kemudian pendampingan individu, kemudian kolaborasi dengan teman-teman sekelas dan rekan-rekan guru di sekolahan. Dari cara-cara tersebut menurut Bu Heni mana yang paling lebih cepat tercapai? Kok kayaknya yang kolaborasi ya Bu Ratna. Soalnya yang memberi pelajaran tambahan atau pendampingan individu setelah pelajaran itu saya merasa nanti anak merasa pulang sekolah anak sudah merasa capek, bosan, terus anak-anak teman-teman yang lain sudah pulang tapi anaknya masih di sekolah belajar, saya takutnya malah nanti anaknya tidak fokus. Jadi melakukan perubahan dengan cara kolaborasi dengan rekan-rekan guru maupun dengan teman-teman sejawat gitu. Kira-kira mau dilaksanakan kolaborasinya ini kapan Bu? Kayaknya minggu depan Bu Ratna. Soalnya sekarang kan sekolah masih repot dengan MPLS itu, jadi kayaknya minggu depan. Baik, menarik sekali Bu obrolan kita hari ini. Jadi apa yang Bu Heni dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Bu Ratna, dari obrolan ini saya sudah mempunyai gambaran untuk anak tersebut biar bisa berubah. Antara lain tadi adalah
kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan teman sekelasnya. Alhamdulillah ya Bu Heni ya sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang akan terjadinya perubahan pada anak. Kemudian dengan cara kolaborasi. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana? Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Heni? Nggih Bu, alhamdulillah sampun. Oke Bu Ratna, sebelum penutupan saya ingin bertanya nih Bu, Nggih. apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching Bu Ratna? Oke, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali potensi kunci untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Ya, oke Bu. Baik Bu, sebagai observer, menurut saya hasil coaching tadi dari Bu Ratna dengan Bu Heni itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ratna juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching Bu Heni untuk menemukan solusi seperti itu. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira potensi apakah yang dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi baru dilaksanakan Bu Ratna? Saya akan lebih memahami coaching sehingga saya dapat lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jawabannya sudah sangat lengkap. Semoga nanti di lain kesempatan bisa lebih baik lagi ketika melakukan coaching. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pripun Bu Ratna kabaripun? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Heni, sebelum penjenengan melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah coaching penjenengan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana Bu Heni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching memberikan respon dan tanggapan dari pertanyaan penjenengan. Jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Baik Bu Heni, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin penjenengan kembangkan dalam coaching hari ini? Bu Ratna, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan antara lain present, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot kepada coaching. Untuk kompetensi apa yang ingin penjenengan kembangkan secara spesifik untuk saya observasi? Itu tadi Bu Ratna, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian satu lagi Bu Heni, indikator yang bagaimana yang ingin penjenengan capai dalam mengembangkan coaching hari ini? Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya. Baik, demikian dulu untuk pra-observasinya. Silahkan Bu Heni melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih untuk obrolannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Heni. Baik Bu Yuli. Dengar-dengar Bu Yuli ada sesuatu yang akan disampaikan. Iya Bu Heni, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Heni. Baik Bu Yuli, kita ngobrol ya. Tidak lama, sekitar 15-20 menitan. Jadi Bu Yuli bisa menyampaikan apa yang ada di hati Bu Yuli. Siap Bu Heni. Monggo Bu Yuli. Bu, begini ya Bu Heni ya. Tahun ini kan saya diamanai di kelas 6. Nah ini setelah berjalan hampir kira-kira 2 bulanan, itu saya menemui Bu Heni ada satu anak itu yang sering tidak masuk sekolah. Kemudian jika tidak masuk itu juga nggak pakai izin, tidak memberitahu seperti itu. Jadi pokok nggak masuk gitu saja. Walaupun Bu, ini kan kelas 6 kan sudah belajarnya itu kan harus lebih intensif lagi karena persiapan untuk tryout dan juga ujian sekolah.
pengennya itu saya ajak lari anak-anaknya, tapi kok ada satu anak yang seperti itu kondisinya. Jadi permasalahannya Bu Yuli di kelas 6 ini ada satu anak ngoten nggih yang intinya kurang disiplin ngoten nggih Bu Yuli. Iya, betul Bu Eni. Anak ini sebenarnya dari segi akademik lumayan bagus Bu Eni. Mudah menangkap pelajaran dan juga aktif. Di ulangan harian itu juga masuk 5 besar. Kemudian juga sangat berbakat di bidang menari. Kira-kira Bu Yuli dari percakapan hari ini apa yang diinginkan Bu Yuli? Enggak banyak sih Bu Eni. Saya pengennya anak ini ada perubahan. Jadi anak ini ada perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Yuli inginkan? Saya inginnya anak ini ada peningkatan kedisiplinan Bu Eni. Paling tidak rajin masuk sekolah, atau jika terpaksa izin karena sakit atau ada kepentingan itu memberitahu dan izin kepada wali kelasnya. Seperti itu Bu Eni. Kira-kira kalau dilihat dari kedisiplinan anak tersebut masuk skala berapa ya Bu? Antara 1 sampai 10? Mungkin skala 5 Bu Eni. 5 ya Bu? Iya. Berarti Bu Yuli anak tersebut masuk skala 5 dan ingin adanya perubahan, kira-kira mau ditingkatkan ke skala berapa Bu? Karena melihat kondisi anak dan juga keluarganya, anak ini dari broken home Bu Eni. Orang tuanya itu single parent, kemudian juga harus bekerja karena punya beberapa adik yang masih kecil-kecil. Saya pengennya nggak banyak Bu Eni, mungkin ke 7 atau 8 itu saja. Iya. 7 atau 8 ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang ingin Bu Yuli lakukan agar anak ini berubah, akan terjadi perubahan pada anak tersebut? Oke Bu Eni, mungkin yang akan saya lakukan itu saya akan memanggil anak tersebut. Kemudian saya ajak berbicara 4 mata. Mungkin kalau diajak berbicara 4 mata, anak ini nanti mau untuk sharing apa ya yang membuat dia kok sering nggak masuk. Kemudian di keluarganya itu mungkin sedang ada masalah apa, anak ini mau cerita seperti itu Bu Eni. Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi Bu Yuli pengennya face to face gitu ya Bu ya? Face to face. Face to face pada anak tersebut agar anak ini lebih terbuka ngoten ya Bu ya? Betul. Terus ada lagi nggak Bu cara lain selain face to face itu? Iya. Mungkin jika face to face itu belum maksimal, saya ingin melakukan home visit Bu Eni. Kebetulan rumahnya kan juga tidak jauh dari lingkungan sekolah. Saya ingin home visit menemui ibunya, tentunya harus janjian terlebih dahulu karena ibunya kan bekerja. Mungkin kalau dari anak itu belum tergali, saya ingin bertanya kepada ibunya alasannya itu apa, seperti itu. Kemudian selain itu saya juga ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas 6 supaya semuanya itu saling mendukung, saling merangkul anak ini supaya anak ini juga ada peningkatan kedisiplinan. Seperti itu Bu Eni. Dengan cara kolaborasi dengan teman-teman ngaten nggih Bu. Caranya pripun Bu ngoten niku? Kalau menurut Bu Yuli? Kalau saya berkolaborasi dengan teman-teman itu juga saya meminta tolong kepada rekan-rekan guru dan juga teman sekelasnya. Jika ketemu anak tersebut itu untuk sering mengingatkan dan saling menasehati tentang disiplin masuk sekolah. Juga nanti juga lewat obrolan-obrolan dengan teman-temannya seperti itu, diberi candaan mungkin kok nak sering nggak masuk sekolah nanti bisa ketinggalan pelajaran loh, bisa nggak lulus loh, mungkin seperti itu Bu Eni. Jadi dari perubahan, cara-cara perubahan tadi misalkan face to face itu tadi ya Bu Yuli, terus home visit, kolaborasi dengan teman-teman. Dari cara-cara seperti itu Bu Yuli, kira-kira mana cara tersebut dari sekian itu tadi yang lebih cepat untuk anak ini berubah? Mungkin yang berbicara dari hati ke hati itu yang face to face itu ya. Kira-kira kapan Bu Yuli akan melakukan face to face ini? Kapan ya Bu Eni? Semoga pekan ini dia masuk terus. Jadi kalau masuk terus nanti saya bisa jadwalkan mungkin 2-3 hari ke depan Bu Eni. Baik, menarik sekali ya Bu Yuli obrolan kita hari ini. Jadi
apa sih yang Bu Yuli dapatkan dari obrolan kita yang sesingkat ini? Iya Bu Eni, jadi gambaran yang saya dapatkan adalah mungkin saya akan melakukan ngobrol santai empat mata face to face dengan anak tersebut. Kemudian saya juga akan lebih mendekati lagi anak tersebut, mungkin merasa tidak nyaman atau bagaimana itu akan saya lakukan. Alhamdulillah Ibu Yuli, dari obrolan kita yang singkat Bu Yuli sudah mempunyai gambaran agar anak ini berubah dengan cara face to face, kita bicara dari hati ke hati. Ngoten Ibu Yuli. Bu Heni tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yuli nggih. Waalaikumsalam Bu Ratna. Nggih Bu, tadi sudah melakukan coaching. Nggih. Sebelum penutupan saya ingin bertanya, boleh nggih Bu? Nggih Bu, monggo. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu? Nggih Bu Ratna, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Yuli dan alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu salah satu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching untuk menceritakan masalah serta menemukan solusinya. Baik Bu, sebagai observer menurut saya hasil coaching penjenengan tadi dengan Bu Yuli sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita dan Bu Heni sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari memecahkan masalahnya. Kemudian coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu nggih, potensi apa yang akan panjenengan kembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan ini tadi? Saya akan lebih memahami coaching sehingga saya dapat lebih dalam melakukan coaching ini biar lebih baik Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Semoga Bu Heni bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observer kita kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Eni. Nggih, alhamdulillah Bu Yuli. Sebelum Bu Yuli melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang Bu Yuli lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan bagaimana Bu Yuli memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana si coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu Yuli, coaching hari ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan menggali potensi. Bu Eni. Baik Bu Yuli, saya akan menanyakan yang pertama yaitu kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan Bu Yuli dalam coaching hari ini. Oke Bu Eni, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah listen, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang untuk diobservasi? Bu Heni, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir Bu Yuli, indikator apa nanti yang akan dicapai dalam pengembangan coaching hari ini? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan juga menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam masalahnya Bu Heni. Ya Bu Yuli, demikian dulu pra-observasi. Silakan Bu Yuli melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan penjenengan? Alhamdulillah baik juga Bu Ratna. Oh ya, katanya Bu Ratna ada yang ingin disampaikan ya? Iya. Ya Bu, betul. Saya ingin menyampaikan kepada penjenengan permasalahan saya di kelas. Oke Bu Ratna, kita ngobrol
ngobrol santai ya, kira-kira 15 sampai 20 menit. Nggih. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Ratna sampaikan? Begini Bu, untuk tahun ini saya kebetulan mendapatkan kelas di kelas 5 nggih. Dan kemudian setelah saya mengadakan tes awal, terus setelah 1 minggu pembelajaran ini ternyata ada salah satu anak saya yang masih sering bolos sekolah. Jadi permasalahannya Bu Ratna itu ada siswa di kelas 5 yang sering bolos sekolah. Dia sering bolos sekolah, tapi sebenarnya dia itu anak yang pintar, cerdas, dan kreatif. Oh, seperti itu ya Bu Nggih. Ratna. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Ratna inginkan? Sebenarnya tidak banyak Bu yang saya inginkan. Saya cuma ingin anak itu ada perubahan, bisa lebih aktif lagi masuk sekolah, kemudian tidak bolos lagi, agar dia lebih cerdas lagi gitu nggih. Ya, berarti Bu Ratna menginginkan adanya perubahan kepada anak tersebut. Nggih. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Ratna inginkan pada anak tersebut? Yang pertama saya ingin mengadakan pendekatan kepada anak tersebut nggih, dan sering-sering mengingatkan untuk tidak membolos sekolah. Kemudian saya akan mengadakan pendekatan dengan orang tuanya, kemudian keluarganya, dan kepada teman-temannya agar mengingatkan anak itu tidak sering bolos. Iya Bu Ratna, dari yang sudah Bu Ratna sampaikan tadi, kira-kira anak tersebut kalau di skala 5 sampai 10 itu masuk skala berapa Bu Ratna? Masih skala 5 Bu kelihatannya. Masih skala 5 ya berarti. Kira-kira dari coaching kita kali ini nanti Bu Ratna harapannya ke anak tersebut bisa naik ke skala berapa Bu Ratna? Skala 8 atau 9 lah, Seperti itu. Berarti kira-kira apa yang akan Bu Ratna lakukan supaya anak tersebut bisa mencapai ke skala 8 atau 9 tersebut? Yang pertama saya akan mendekati keluarganya Bu ya. Karena sebenarnya anak ini itu memang broken home. Kemudian ibunya itu pergi dari rumah, terus ayahnya bekerja di Surabaya, terus menikah lagi di Surabaya. Dan kelihatannya saya pernah menanyakan ke anak tersebut, anak ini tuh ingin orang tuanya itu pulang ke Madiun sini untuk menunggu dia, begitu Bu. Jadi salah satunya mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman saya sejawat nggih, teman guru-guru mungkin, dan kepada teman-teman dia satu kelas. Iya Bu Ratna, berarti melakukan pendekatan keluarga, kemudian juga mendekati temannya dan juga berkolaborasi nggih Bu Ratna nggih. Kemudian Bu Ratna, bentuk kolaborasi dengan teman-temannya itu kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, kalau misalnya dia bermain dengan teman-temannya, saya ingin teman-temannya itu memberikan pertanyaan, mungkin terus kata-kata bahwa harus masuk sekolah supaya nilainya lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oh ya Bu Ratna, jadi sudah mempunyai gambaran ya langkah-langkah ke depan apa untuk menaikkan skala kedisiplinan anak tersebut. Kira-kira Bu Ratna kapan nih akan dilakukan realisasi yang tadi sudah Bu Ratna sampaikan, langkah-langkah tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan? Insya Allah akan saya mulai besok Bu. Saya akan datang ke rumahnya dulu, saya tanya lagi keluarganya, kemudian saya juga akan meminta pada teman-temannya mulai besok. Ya Bu Ratna, oke. Menarik sekali ya Bu Ratna obrolan kita hari ini. Ya Bu. Kira-kira apa nih yang Bu Ratna dapatkan dari obrolan kita kali ini tadi? Ya, dari obrolan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan pada anak tersebut dengan cara kolaborasi dengan teman-temannya, kemudian dengan saya berkolaborasi dengan keluarganya dan teman-teman sejawat saya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi ada manfaatnya ya obrolan kita kali ini. Kemudian terima kasih Bu Ratna sudah tadi sharing-sharing permasalahan yang terjadi di Bu Ratna. Kemudian Bu Ratna juga sudah melakukan langkah-langkah apa yang akan diambil ke depannya. Semoga nanti juga bisa direalisasikan dan tercapai seperti itu. Ya Bu. Oke, Bu Ratna, terima kasih untuk coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak juga sudah mendengarkan dan
sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Eni. Iya, tadi Bu Yuli sudah melakukan coaching dengan Bu Ratna. Oke Bu. Oke, baik Bu Yuli. Sebelum penutupan, saya ingin bertanya, boleh nih Bu? Boleh. Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada coaching tadi ini? Oke Bu Eni, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Nggih, delta. nggih. Kemudian mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nggih. Sehingga alur tersebut juga bisa menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bu Yuli, saya sebagai observer, menurut saya hasil coaching hari ini Bu Yuli dengan Bu Ratna sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan sudah berusaha, Bu Yuli sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ratna bisa menemukan solusi dalam memecahkan masalahnya. Pertanyaan terakhir ya Bu Yuli, potensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Bu Eni, saya akan lebih berusaha memahami coaching Nggih. sehingga saya dapat lebih baik lagi nanti ketika melakukan coaching. Nggih. Baik Bu Yuli, terima kasih banyak. Semoga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observer kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Eni. Demikian tadi praktik coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.